Selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, percayalah kalau Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia Tuhan yang sama yang akan menolong kita melewati semua kondisi yang terjadi saat ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh
praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari jemaat kita nyanyikan bersama-sama. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar, besar dan layak kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami sembah Kau Tuhan, bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya pujian bagimu Tuhan. Ya Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian
Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya hari ini? Baik? Luar biasa? Ya, harapan dan doa saya setiap kita ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini ada 3 hal penting atau 3 poin penting yang ingin saya bagikan bagi kita tentang bagaimana kita tetap kuat melewati badai. Ketiga hal ini atau ketiga poin penting ini tentunya akan menolong saudara dan saya untuk sanggup bertahan bahkan mampu mengatasi badai hidup, mengatasi kesulitan dan kesukaran yang hidup yang sementara kita alami saat ini. Untuk itu saya mengajak kita membuka dan membaca firman Tuhan yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita mulai. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Dan ia berkata, "Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya sendiri di sisiku, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami membukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi, agar kami dapat mengerti, kami memahami, dan oleh pertolongan Roh Kudus juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berserah sepenuhnya kepada pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini adalah kisah perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma sehubungan dengan perkara yang dituduhkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi kepadanya. Dalam pelayarannya, kapal yang Paulus tumpangi mengalami angin badai. Karena hebatnya badai tersebut, lebih kurang 276 jiwa yang ada bersama-sama dengan Paulus mengalami kesukaran dan kerugian yang hebat. Bahkan nyawa mereka juga terancam karena badai itu. Segala upaya yang coba dilakukan oleh anak buah kapal
untuk memperbaiki keadaan, semua usaha itu sia-sia. Semua usaha itu tidak mampu menolong mereka. Malah sekarang mereka semakin sulit. Dan karena kesulitan itu demikian hebat, nyawa mereka semakin terancam dan mereka mulai putus harapan. Di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit tersebut, Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, ia menasihati dan menguatkan mereka, katanya dengan penuh keyakinan bahwa kita semua pasti selamat. Tidak ada satu orang pun akan binasa kecuali kapal ini. Karena Paulus percaya kepada Allah yang hidup, yang selama ini ia sembah. Yang telah menyatakan dirinya melalui malaikatnya membawa pesan tersebut kepada Paulus. Bagaimana Paulus bisa mengatasi badai itu? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka mampu keluar melewati semua kesukaran dan kesulitan tersebut dan membuat perjalanan mereka berhasil. 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, yaitu hidup dalam ketabahan hati. Dalam ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Tabah hati artinya tetap kuat untuk menghadapi masalah. Tabah hati artinya bersabar dan menerima setiap tantangan, halangan, cobaan yang sementara terjadi. Untuk memiliki ketabahan hati, kita perlu mengingat kebaikan Tuhan. Kita perlu mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya teringat sebuah peristiwa dalam Alkitab, kisah tentang Daud melawan Goliat. Ketika melihat Goliat, pendekar orang Filistin yang begitu hebat, begitu luar biasa, begitu besarnya, semua tentara Israel gemetar, takut, dan melarikan diri. Namun berbeda dengan Daud, justru Daud berlari maju untuk menghampiri Goliat. Karena Daud mengingat kebaikan Tuhan yang pernah ia alami. Karena Daud mengingat pertolongan Tuhan yang pernah ia alami. Sehingga Daud berkata, kalau Tuhan pernah melepaskan aku dari serangan singa dan domba beruang yang menyerang domba-domba yang saya gembalakan, hal yang sama pasti terjadi dengan Goliat yang merupakan musuh dari orang Israel. Tapi mungkin saudara berkata, saya belum pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya belum pernah mengalami kebaikan Tuhan. Ini adalah pertama kali saya mengalami masalah ini. Ini adalah untuk pertama kali saya mengalami persoalan seperti ini. Setiap kesulitan dan persoalan yang kita alami, atas izin Allah, atas perkenanan Allah, maka setiap kita juga sementara diberikan kesempatan untuk mengambil kemenangan yang telah Allah siapkan bagi setiap kita.
Kalau setiap kita masih bisa bernafas hingga dengan saat ini, itu adalah kebaikan Allah. Itu adalah pertolongan Allah semata. Karena tidak satu orang pun daripada kita yang mampu menambah sehasta daripada umurnya kalau bukan Tuhan. Oleh karena itu, apapun badai hidup yang sementara kita alami saat ini, apapun bahaya yang sementara mengancam hidup kita saat ini, percayalah bahwa kekuatan yang Tuhan berikan, yang ada pada kita, akan memampukan kita, mampu mengatasinya, mampu menjalaninya, dan kita dapat keluar sebagai pemenang. Hal yang kedua, yang perlu kita lakukan agar kita tetap kuat dan mampu melewati badai, yaitu jangan takut menghadapi badai. Sebagaimana yang dicatat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang ke-24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Benar, kita tidak perlu takut menghadapi badai. Kita tidak perlu takut menghadapi masalah. Kita tidak perlu takut menghadapi ancaman, tantangan, persoalan. Karena Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita menjadi takut, ketakutan itu akan melemahkan kita. Ketakutan itu akan melumpuhkan kita. Ketakutan itu akan menghilangkan kemampuan kita untuk bertumbuh dan hidup. Sebaliknya, keberanian menguatkan kita. Keberanian menumbuhkan harapan. Keberanian membuat kita memiliki rasa optimisme untuk menghadapi segala sesuatu. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 27 yang kita baca tadi, adalah mudah bagi Paulus untuk menyalahkan orang lain. Paulus bisa saja menyalahkan nahkoda dan anak buah kapal karena tidak menuruti nasihatnya untuk jangan berlayar. Bisa saja Paulus menyalahkan imam-imam kepala dan ahli-ahli orang-orang Yahudi karena tuduhan palsu yang telah mereka rancang untuk Paulus, sehingga ia harus naik banding ke Kaisar. Bisa saja Paulus juga menyalahkan Tuhan karena tidak ada kesalahan yang ia lakukan. Namun ia harus melewati masalah. Namun ia harus menghadapi masalah. Namun ia menghadapi persoalan. Ketika Ayub menghadapi masalah, dalam waktu yang seketika, anak-anaknya semuanya mati. Harta bendanya semuanya hilang, musnah, diambil oleh musuh. Dalam kondisi seperti itu, Ayub juga ditimpa sebuah sakit yang luar biasa. Ia dipandang hina karena sakit tersebut. Bahkan teman-teman dan juga istrinya sendiri mulai menyalahkan dan menghakimi Ayub. Namun Ayub tetap berani menghadapi tantangan tersebut. Ayub tetap berani menghadapi kesulitan tersebut. Sehingga pada akhirnya Ayub berkata, seperti yang tercatat dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Mari kita belajar seperti Ayub. Ketika mereka ada dalam tantangan, ketika mereka ada dalam masalah,
ketika mereka ada dalam kesukaran-kesukaran, mereka tidak menyalahkan siapa-siapa. Mereka tidak mencari orang lain untuk disalahkan. Mereka tidak mencari kambing hitam. Mereka tidak mencari siapa yang patut disalahkan dalam situasi tersebut. Tetapi mereka berani menghadapi semuanya itu dengan penuh kepercayaan bahwa kalau Allah mengizinkan mereka hadapi, Allah juga akan memberi kekuatan bagi mereka untuk mereka mampu mengatasinya. Dan pada akhirnya mereka menjadi berkat bagi banyak orang atas pengalaman hidup mereka. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir, untuk tetap kuat melewati badai, kita harus tetap mempercayai Allah. Ya, kita tetap mempercayai Allah. Allah kita adalah Allah yang setia akan janjinya. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk memenuhi setiap janji-janjinya. Allah kita berjanji atas namanya sendiri. Dan janji yang diberikan adalah janji yang pasti. Dan Dia juga adalah Allah yang sanggup untuk memenuhi atau Allah yang sanggup untuk menepati apa yang Ia janjikan. Allah berbeda dengan manusia. Ketika Ia berjanji, Allah juga mau dan sanggup untuk memenuhi janjinya. Allah mau dan menepati janjinya. Sebaliknya manusia berjanji, belum tentu ia sanggup untuk menepatinya. Sekalipun manusia sanggup menepati janjinya, belum tentu ia mau untuk menggenapi janjinya. Belum tentu ia mau untuk memenuhi janjinya. Allah kita adalah Allah yang setia akan janjinya. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menepati janjinya. Dia bersedia, Dia mau, dan Ia sanggup untuk memenuhi setiap apa yang Ia janjikan bagi kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah. Allah kita tidak terbatas. Manusia boleh terbatas, Allah tidak terbatas. Sekali lagi, itu sebabnya kita tidak perlu untuk tidak mempercayai Allah kita. Kita harus tetap mempercayai Allah kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita harus tetap mempercayai Allah kita. Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Saya akan tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan ilustrasi. Pada tahun 2013, sebagaimana yang dilansir oleh Life Science, pohon tertua di dunia adalah pohon cemara atau pohon pinus Bristlecone Great Basin yang diperkirakan berusia 5.062 tahun. Pohon ini tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat bagian barat di ketinggian kira-kira 3.000 sampai 3.350 meter di atas permukaan laut. Pohon ini mampu bertahan hidup bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Suhu udara yang amat dingin, angin topan yang begitu keras, lapisan udara yang tipis, dan curah hujan yang rendah. Karena kondisi ekstrim tersebutlah menjadi salah satu faktor penyebab kenapa pohon pinus tersebut bisa berusia ribuan tahun hingga dengan abad ini. Badai hidup seperti apa yang sementara kita alami? Apakah badai dalam kehidupan keluarga kita? Apakah badai dalam pekerjaan kita?
Apakah badai dalam sekolah kita? Apakah badai dalam keuangan kita? Apapun badai hidup yang menempa kita, hiduplah dalam ketabahan hati. Dengan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Janganlah pernah takut menghadapi badai. Jangan pernah menyalahkan siapa-siapa atas peristiwa-peristiwa yang kita alami. Marilah kita tetap mempercayai Allah kita. Percayalah, semua badai hidup yang saya dan saudara alami akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dengan adanya masalah tersebut membuat kita semakin haus dan semakin rindu untuk mencari kehendak Tuhan. Untuk menemukan kehendak Tuhan. Baik secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Sehingga kita semakin kuat. Kita semakin teguh. Dan kita mampu bertahan, bahkan melewati semuanya itu. Dan pada akhirnya kita berkata seperti Ayub. Bukan saja dari kata orang aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dalam setiap persoalan dan kesulitan yang Allah izinkan, Allah memiliki maksud untuk membawa kita semakin menemukan kehendak dan rencana. Jangan takut, tetap mempercayai Allah. Amin. Kita berdoa. Allah yang kami kagumi, Allah yang memiliki rancangan yang terbaik atas kehidupan setiap kami. Allah yang mengatur dan mengendalikan segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kekuatan-Mu memampukan kami. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kami membuat kami dapat melewati setiap masalah persoalan hidup. Karena Engkau Allah yang setia akan janji-Mu. Engkau Allah yang sanggup memenuhi janji-Mu. Engkau Allah yang bersedia untuk menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga Masa Depan Cerah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita baca Alkitab yang terambil dari surat pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara ambil hostia, roti di tangan saudara, dan saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh mengasihiku. Engkau telah mati bagiku di kayu salib untuk menebus dan membebaskan diriku dari hukuman dosa. Sekarang aku menerima tubuhmu ini dengan hati yang melimpah dengan syukur karena cintamu yang ajaib dan anugerahmu yang besar bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Aku berdoa. Amin. Silakan memakannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa sekali lagi. Yesus Juru Selamatku, Allah yang agung,
oleh darah-Mu yang kudus, aku telah disucikan dan dikuduskan, serta membenarkanku di hadapan Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk covenant, new covenant, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Ku sambut dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang telah diserahkan bagi kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih untuk meterai darah-Mu atas kehidupanku, atas keluargaku. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakku. Aku memuliakan Engkau bahwa kami memiliki jaminan kemenangan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara, sebelum kita mengakhiri, saya mengajak kita untuk bersyafaat bagi setiap keluarga MDC yang ada di berbagai tempat. Kita mari berdoa. Siapa yang ada, yang sudah ingat, kita sama-sama persembahkan dan menyerahkan mereka dalam doa. Di dalam pikiran setiap keluarga yang ada di hadapan hadirat-Mu saat ini, di berbagai tempat, di utara, di timur, di selatan, di kota ini. Mereka telah mempunyai hasrat dan kerinduan agar keluarga mereka juga mengalami keselamatan, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Berdoa supaya mereka mengalami kelahiran baru. Tahun ini merupakan tahun di mana keselamatan turun atas keluarga mereka. Dan saat ini hamba berdoa secara pribadi bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di lingkup komunitas keluarga masa depan cerah. Tuhan memulihkan keluarga mereka, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah mereka terus berada dalam naungan perlindungan-Mu. Sehingga sukacita yang melampaui segala akal memenuhi hati, memerintah dalam hidup mereka. Mereka hidup terus dalam sukacita dan sorak-sorai. Sebagaimana firman-Mu, Engkau Allah yang menaungi mereka. Engkau melingkupi hidup mereka. Dan orang yang berlindung bernaung kepadamu bersukacita dan bersorak-sorai. Engkau telah berfirman, sebab Engkau lah Tuhan yang memberkati orang benar dan memagari dia dengan anugerah-Mu. Karena itu hamba percaya setiap keluarga MDC berada dalam naungan-Mu. Engkau memagari mereka dengan anugerah-Mu seperti perisai. Angkat kedua tangan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah di hati saudara dari sekarang hingga kekal. Berkat ini terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.